Fantastik, kembali lagi di podcast SMP Negeri 3 Nganjuk. Kembali lagi dengan aku Aurin yang akan memandu kalian pada podcast spesial kali ini. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ini dia, Ibu Titik Pur. Halo Ibu Titik. Hai Aurin. Gimana nih kabar Bu Titik? Alhamdulillah, seperti yang Aurin lihat saat ini, Bu Titik sangat sehat sekali dan bahagia. Alhamdulillah. Wah, bagus apa gitu. Nah, podcast kita kali ini tuh sangat spesial Bu. Karena sebenarnya kita akan menghadapi ujian akhir tahun. Ya. Podcast kita akan membahas motivasi bagi siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk. Iya. Oke. Menurut Bu Titi nih, motivasi bagi para seorang siswa itu penting apa tidak? Saya rasa motivasi itu bukan untuk siswa aja ya, untuk Iya. semuanya. Kalau kita mau mencapai sesuatu yang baik, yang maksimal, motivasi itu saya rasa amat sangat penting sekali. Sangat penting. Ya. Terus ini Aurin yang hebat, motivasi itu bukan datangnya berasal dari orang lain, tetapi bisa dari dalam diri kita juga. Itu yang sangat penting. Misalnya orang lain itu memberi motivasi setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, tapi yang dimotivasi tidak Menerima. Itu juga tidak akan berhasil dengan maksimal. Jadi kayak sama aja gitu ya. Pendapat Bu Titi, kan sebenarnya menghadapi asesmen nih. Untuk siswa yang malas belajar, tidak pernah mengerjakan tugas, dan biasanya kan banyak nih yang selalu bergantung pada temannya atau mencontek. Bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Ini ya, saya tadi bilang kan motivasi itu berasalnya bukan dari orang lain saja, dari diri kita sendiri. Ya. Jadi misalnya ada anak yang malas untuk mengerjakan PR-nya, itu mungkin dia kurang termotivasi. Motivasi itu juga berasal dari lingkungan yang terdekat, yaitu lingkungan di dalam rumahnya, terutamanya adalah orang tuanya, kemudian teman-teman sekitarnya. Karena mungkin dia tidak bisa mengerjakan itu karena ada kemalasan dan kurangnya memotivasi diri sendiri. Mungkinan teman-temannya sudah memberi motivasi sekian banyaknya, nah itu mungkin masih belum menerima karena biasanya dari faktor keluarga gitu ya. Iya, kayaknya seperti itu, lingkungan terdekat. Iya. Terus sebelum evaluasi menjelang evaluasi akhir tahun, tips belajar efektif bagi para siswa-siswi menurut Biti, cara yang pas itu bagaimana? Nomor satu, karena ini kita kan miliknya Allah ya, kita pasrah ke Allah. Nomor satu, kita motivasi kita yaitu ke Allah. Kita harus berdoa sepenuhnya untuk Allah yang memberikan kita segalanya, semuanya. Allah Tuhan yang Maha Esa, ya toh, insya Allah kita akan diberi kelancaran, kemudahan. Kemudian yang kedua, jangan lupa selalu minta doa restu ke orang tua. Itu sangat penting, apalagi seorang ibu kalian. Terus kemudian berikutnya adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian atau PAS nanti, yaitu dengan ketenangan. Dengan jiwa kita yang selalu tenang, insya Allah kita akan menghadapi sesuatu dengan baik. Jadi kalau kita sedang tenang, mungkin nanti pikiran kita jadi lebih terbuka. Iya, kalau kita tenang otomatis kalau kita mau membaca materi, misalnya kita mengulang materi yang akan dipersiapkan untuk ujian nanti, insya Allah kita akan lebih mudah memasukkan di pikiran kita. Tapi kan kalau untuk belajar, mungkin ada nih beberapa siswa yang kurang nyaman dalam pembelajaran mereka. Terus menurut Bu Titi sendiri, cara untuk mengatasi ketidaknyamanan yang siswa rasakan ketika pembelajaran itu bagaimana? Oke, Bu Titi setiap kali masuk pertama, pada saat masuk tahun ajaran baru pertama, biasanya Bu Titi mesti memberi motivasi dan memberi sesuatu tata tertib yang harus kita lakukan bersama untuk pencapaian sesuatu yang terbaik. Dan pada setiap Bu Titi setiap masuk mulai masuk ke kelas, Bu Titi selalu memberi doa dan afirmasi positif untuk didik Bu Titi. Afirmasi positif yaitu tujuannya insya Allah apa yang kita ucapkan adalah merupakan sebuah doa kita. Insya Allah afirmasi positif tersebut akan membuat kita termotivasi untuk menghadapi sesuatu ke depannya. Pendorong. Iya, pendorong. Afirmasi positif selalu saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada anak yang
kan saya tanya pertama, misalnya how is today, dan anak-anak ada yang nggak care, saya tanya lagi, saya dekati lagi, kenapa kok keadaan kamu seperti ini, kayaknya kurang agak bete, kurang bahagia. Akhirnya saya deketi, saya ajak untuk ayo kita bersama-sama untuk mengafirmasi positif diri kita, untuk ya bahagia, dibahagiakan kita dulu, bahagia dulu. Diri terlebih dahulu. Terus kemudian ini berikutnya yang tadi ya, pertanyaan yang kedua tadi Arin, untuk anak yang kurang belajarnya itu, kemungkinan dia itu ya segala sesuatu itu kalau kita ingin mencapai sesuatu itu kita harus merasa cinta, senang dulu. Kita tidak senang, tidak cinta, sampai kapanpun sulit untuk menerimanya, untuk mendapatkan yang terbaik. Iya. Jadi itu semacam niat gitu ya, niat seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Niat tidak hanya niat di hati, niat dan harus dilakukan. Dan seimbang antara niat dan perilaku mereka. Iya. Terus kembali ke yang pertama tentang motivasi. Keterlibatan orang tua dalam siswa itu sangat-sangat penting. Saya rasa sangat penting karena orang tua adalah pendidikan belajar bagi anak-anaknya di rumah, lingkungan yang terdekat, waktunya yang lebih lama daripada di sekolah. Apalagi orang tua itu merupakan fasilitator, sangat penting, Arin, sangat penting sekali. Ya, jadi orang tua adalah memfasilitasi apa kebutuhan anaknya untuk belajar yang menjadi yang terbaik. Misalnya jika untuk buku-buku, anak ini tidak difasilitasi sama orang tua, ya dia tidak punya buku, tidak punya alat tulis dan sebagainya. Nah itu kira-kira Aurin bagaimana pendapatnya? Ya, pastinya Sulit kan? Sulit. Iya. Kita tidak bisa menerima pembelajaran. Iya, itu memang sangat penting sekali. Orang tua, dukungan orang tua, motivasi orang tua, apalagi doa orang tua paling penting dalam setiap kembangan para siswa-siswi. Iya. Bu Titi mungkin mau memberi motivasi atau arahan bagi siswa-siswi SMA Negeri Nganjuk? Iya. Menurut saya, kesuksesan seseorang itu bukan dicapai dari tingginya IQ saja, tetapi saya rasa yaitu dengan keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ. EQ bisa dibentuk karena kedisiplinannya dari dalam rumahnya mungkin ya, itu attitude-nya sudah bisa baik. Insya Allah kalau IQ, kalau EQ atau SQ-nya bagus, insya Allah akan diterima di mana saja. Oh, gitu. Berarti yang penting SQ, EQ adalah attitude, disiplin, tanggung jawab. Okay. Kalau IQ itu semua orang kan tidak sama IQ-nya. Iya, beda. IQ tinggi tidak ditunjang dengan EQ dan SQ-nya. Insya Tidak ada Allah, apa-apanya. iya sulit untuk menjadi sukses, untuk diterima di Mana orang aja. lain, ya. Kesan Bu Titi untuk para siswa-siswi, pesan untuk siswa-siswi yang akan menghadapi ujian, bagaimana? Oke, pesannya banyak berdoa, tenangkan diri, minta doa restu sama orang tua. Bapak Ibu guru itu adalah wakil dari orang tua kalian di sekolah, itu patut kalian hormati. Belajar yang rajin, ya. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan selalu belajar. Insya Allah kesuksesan seseorang berasal dari diri kita sendiri juga. Berasal dari niat diri kita sendiri. Baik, itu dia adalah podcast spesial kita bersama Bu Titi yang membahas tentang motivasi bagi siswa-siswi di seluruh Indonesia. Semoga kita siswa-siswi SMA Negeri Nganjuk mendapatkan nilai yang terbaik untuk ujian kali ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Titi. Sama. Mari kita tutup. Bye bye.